Yes, ini kita kembali untuk ngobrolin tentang yang terjadi tadi setelah ngobrolin tentang prediksi yang terjadi, tapi kita juga kemarin ada baru aja kejadian memperingati 1 tahun ya, memperingati 1 tahun kejadian atau tragedi Kanjuruhan. Ya. Yes, ini di sana kita lihat beberapa di sosial media, Mas Gita, Mas Yuke, dari keluarga, dari ya penggiat, terus fans dan lain-lain berkumpul. Ini gimana? Sebenarnya update-nya apa sih yang bisa kita informasikan? Karena begitu banyak informasi nih di sosial media. Update-nya apa sih dari tragedi Kanjuruhan ini yang bisa kita update ke Jebretim, Mas Yuke, Mas Gita? Iya, terakhir kan yang gue dengar memang sudah ada yang dihukum ya. 2 polisi kalau nggak salah gitu. Cuman tentu itu tidak sebanding ya dengan rasa keadilan di kalangan korban ya, maupun orang-orang yang simpatik terhadap tragedi itu. Karena terlalu ringan bahkan hukuman itu kan. Jadi wajar kalau kita lihat bagaimana reaksi dari keluarga korban ya, yang bahkan mereka sempat demo kan ya untuk menuntut keadilan gitu loh. Itu yang gue pahamin memang sebagai hutang yang belum dibayar ataupun belum dijawab secara tuntas. Jadi dengan rasa empati juga gue bisa pahamin juga kalau tuntutan itu untuk terus, karena 135 nyawa itu gila itu. Iya, itu bukan gila angka itu. yang sedikit. Walaupun sedikit pun nggak pantas dengan adanya kayak gini. 135 nyawa itu, aduh, sesuatu yang memang bukan cuma sekedar nggak bisa dilupakan ya, tapi itu akan terus menjadi beban sejarah kita gitu. Ya. Jadi kalau kasus hukumnya pun juga dirasakan masih jauh dari rasa keadilan, sampai kapanpun bayang-bayang ini akan terus menghantui sepak bola kita sampai kapan. Yes. Gitu. Mas Gita? Gue ngelihatnya juga gini ya, bahwa setelah hukuman terhadap 2 polisi itu ya, hukuman yang juga bilang bahwa itu tidak seberapa. Ya. Ini kan korban dianggap sebagai collateral damage aja jadinya. Iya. Ini itu yang ya mungkin yang membuat banyak sekali yang tidak puas ya dengan kejadian itu. Dan akibatnya ya juga jadi panjang, bahwa ini kemarin setahun hasil ini diperselakan setelah pertandingan nyaris ada kerusuhan yang sama gitu kan. Protes walaupun akhirnya bisa diredam, akhirnya ributnya di luar stadion segala macam itu. Itu yang benar-benar harus kita hindarin sebenarnya jadinya. FIFA kan merekomendasikan untuk liga di Indonesia tidak ada peraturan-peraturan yang ya nggak boleh terlalu malam matchnya, kemudian juga yang tim Udah away. dilakukan ya sekarang. Iya kan itu kan udah dilakukan gitu. Tapi apa sebenarnya yang kurang untuk crowd control di Indonesia sehingga masih terjadi tragedi ini baru setahun nih, dan itu masih membekas yang tadi kita bilang gitu. Iya. Jadi memang itu kan amanat dari transformasi yang diminta oleh FIFA ya, dan kita sendiri yang Rekomendasikan mempropos itu. kan, benar, FIFA setuju. Salah satunya kan untuk menekan kejadian seperti itu kan, makanya dilarang ada supporter away ya. Tapi faktanya sekarang secara jujur, gue kemarin datang ke Manahan nonton pertandingan Ada Persis supporter away. lawan Persija. The Jack itu 2 blok dan suaranya lebih kencang, tapi mereka pakai baju hitam semua. Iya betul. Kan- Gue juga pernah melakukan yang sama. Gue saksi hidup, gue lihat sendiri gitu. Itu bagaimana gitu kan? Itu kan jadi sumir ya aturan itu ya, nggak boleh away, tapi ya untuk menunjukkan bahwa ini supporter ini away atau bukan, atau supporter ini tinggalnya di Solo atau bukan ya. kan itu nggak ada hak kita untuk nahan mereka. Ini kan sama aja. The Jack juga punya pendukung di Solo. Iya. Maksudnya, apalagi dulu punya ikatan ya antara The Jack sama Pasopati gitu. Iya. Jadi yang gitu-gitu tuh yang menurut gua aturannya memang karet gitu loh. Emang karet banget Memang tuh. karet. Gue juga pernah mengalami hal yang sama di Tangerang. Tangerang itu kan banyak basis Jackmania, jelas bahwa pertandingan Dewa United lawan Persija. Dewa United itu kan tanpa Belum ada nggak ada pendukung, nggak ada penonton, iya. pendukung ya. Jadi mereka cuma ada keluarga di tribun barat gitu kan. Yang Jackmanianya di tribun utara penuh itu, dan mereka nyanyi-nyanyi. Mereka kalah 0-2. Nggak nyanyi kan yang Dewa United, mereka nyanyi-nyanyi ngata-ngatain pemain Persija sendiri. Oke. Terus pas habis pertandingan mereka datengin bisnya Persija, mereka minta keadilan dari para pemain Persija, ditenangin lah oleh Andri Tani. Tapi maksudnya itu kan terjadi di kandang lawan ya, Betul. sesuatu yang tidak boleh mereka lakukan. Jangankan protes di situ terhadap pemain, datang pun mereka nggak boleh kan sebenarnya, pakai baju hitam-hitam ini Iya, emang bukan pakai baju. Berarti apa yang harus dilakukan oleh beberapa pihak yang punya kepentingan, PSSI pasti, regulator liga? Iya, gue waktu itu Iya kan? usulin sih, gue sempat bilang di sini juga, cepet-cepet deh diratifikasi aturannya, karena itu nggak efektif. Iya, sangat nggak Nggak efektif. efektif, dan faktanya kalau misalnya kayak kemarin gue nonton pendukung Persija datang ke Manahan, mereka terus diterima baik-baik aja, pulang aman-aman Aman-aman aja. Jadi aja. sebenarnya
bukan harga mati gitu. Iya, betul. Karena penonton ini nggak bisa nggak bisa ditahan setahun tanpa harus bisa datang gue gitu. Itu kayaknya Nggak bisa sih. mengekang deh, memasung gitu loh. Away day itu kan sesuatu yang apa ya, buat fans itu sangat luar biasa ya, away day. Itu pengalaman yang buat mereka tuh selalu diingat-ingat, selalu membawa impresi gitu. Jadi kalau mereka misalnya berbaik-baik aja dengan tim tuan rumah, fine-fine aja, ya sebenarnya nggak ada masalah. Makanya mesti cepet direvisi aturannya, dibuat sefleksibel mungkin sepanjang kehadiran mereka diketahui, disetujui, diakomodasi oleh tim tuan rumah, dan karena memang mereka misalnya nggak punya sejarah bentrokan antar supporter, nggak ada masalah. Mungkin jumlahnya tinggal diatur dari jumlah diatur aja. jumlahnya, Kalau gitu emang kan. nggak punya sejarah berantem atau apa, ya nggak ada salahnya. Ya kan ini kan menghindari yang terjadi. betul. Gitu. Tapi menariknya di sini adalah tetap ya saat ini tim Arema bertanding pun nggak semua mendukung ya jadinya tim itu. Betul. Kembali Jadi ke persoalan itu juga, kan karena cukup ironi ya, ironi ketika luka itu belum hilang, tapi timnya masih bertanding kan. Iya. Gitu kira-kira, kan. Dan sekarang kan terima Arema cuma Bali ya kayaknya ya. Iya, Di tempat di mana sepak bola benar-benar dimainkan buat tontonan ya. Iya, Kan nggak ada protes dari supporter sama sekali kan di sana kan. Karena Arema coba mengajukan permohonan untuk bermain di Jawa gitu, Iya, di mana-mana. ditolak. Bahkan Boyolali yang nggak ada Liga 1 pun menolak mereka gitu. Karena ada kekhawatiran gitu kan. Wah, ini gimana Mas Nasipe? Kalau gua ngelihatnya gini kan Arema bukan tim yang kecil gitu. Iya. Dengan kejadian ini fans begitunya eratnya terus kejadian ini membuat mereka renggang, bisa mau berjalan sendiri-sendiri antara fans dan klub? Nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya, kan? nggak bisa. Akan sejauh berapa lama ini? Itu apa yang mungkin kira-kira menurut kalian yang bisa menyatukan mereka lagi gitu? Ya kalau nggak ada rekonsiliasi internal, terutama antara pemilik dengan supporter ya, Itu yang harus dilakukan. Sampai kapanpun nggak akan bisa itu. Karena pada hakikatnya mereka lah antara klubnya dengan supporternya itu. Klub itu kan itu ada manajemen kan, Ya. dengan supporter itu kan. Supporternya sekarang udah terbelah juga kan, antara yang pengen Arema eksis sama yang minta moratorium Ya. gitu kan. Sementara klub ini seperti mengindahkan aspirasi itu, jalan sendiri. Jalan aja Jadi sendiri. sampai kapanpun kalau rekonsiliasi itu nggak ada, jangan berharap deh ada keadilan di level hukum. Udah dah, lupain dah. Buat Karena moratorium juga sulit ya, karena Iya. tidak ada alasan buat itu moratorium dia, kan. makanya. Jadi kan mereka harus, menurut gua harus ketemu gitu ya, Kalau menuntut keadilan yang diharapkan gitu ya, itu kayaknya agak sulit gitu ya. Ini udah lewat setahun pun masih begitu Begini aja aja kan. ya. Jadi emang polemik yang sangat luar biasa, Pelik sulit ya, sih, pelik banget di permasalahan ini. Tapi kemarin kita juga dapat update katanya akan di simposium supporter kemarin ada usulan untuk membuat yayasan untuk para korban. Iya. Nah ini gimana menurut kalian? Itu yang bisa dilakukan ya, at least. Iya. Tapi apakah itu sebuah keadilan? Nggak yakin juga bahwa itu akan diterima sebagai sebuah keadilan. Nggak, Bagi yang ujung-ujung ditinggalkan. kebalikin ngefans fans jadi mendukung lagi di supporter dan boleh main lagi di mana itu juga belum tentu ya. Iya. Soalnya kan yang dituntut sama supporter ataupun juga sama korban itu bukannya, dia kan mereka selalu ngomong, kita nggak minta uang, kita nggak minta ganti rugi, kita minta keadilan. Itu kan pengertiannya luas banget. Iya. Maksud gue nih, nyawa ini nggak bisa dihargain sama apapun, imbalan materi gitu loh. Iya. Tapi lu tunjukkanlah rasa keadilan itu buat kita gitu loh, supaya pengorbanan ini benar-benar jadi pelajaran gitu. Karena buat mereka apa yang sudah dilakukan di meja hukum tuh nggak cukup buat mereka. Terus kalau misalnya simposium ataupun juga kemarin workshop ya, supporter itu menghasilkan salah satu resolusinya itu belum menjawab sebenarnya tuntutan supporter. Alih-alih cuma untuk meredam aja gitu. Cuman memang tetap ada manfaatnya ke depannya supaya supporter ini punya badan hukum kan gitu. Iya, ada badan hukum, ada yayasan jadinya Tapi jadi. sejauh mana badan hukumnya akan bisa berbuat, nah itu yang gua nggak terlalu yakin. Karena kemarin di satu peringatannya juga kan ada ini ya di stadionnya terbakar rumputnya. Nah ini gua nggak tahu di beberapa tempat memang lagi emang hawa Panas panas ya, yang kayak sangat hawa luar panas, biasa. iya. Tapi ada yang bilang juga simpang siur apakah ini ada oknum atau gimana? Kayaknya jauh dari itu deh. Iya. Iya nggak sih apa Gua emang rasa ini? itu isu kecil lah ya. Isu kecil ya. Karena secara umum persiapan untuk tuan rumah kita Piala Dunia U17 tuh udah running well sih menurut gue sih. Kayak JIS juga kan udah ganti rumput kan. Ya. Tinggal menyelesaikan finishing yang ya mungkin 10% lagi kali Ya. kan. Oke, kalau dilihat dari yang terjadi di 1 tahun tragedi Kanjuruhan ini, pasti kan kita masih dalam pantauan FIFA. Iya. Iya kan? Iya.
akan ada tindakan apa kira-kira Om Yo? Karena nih udah pernah belum sih kejadian di luar negeri yang kayak gini dengan segala macam tragedi yang terjadi? Pernah, dan kita pernah ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar, iya. Tapi kita langsung masuk ke peringkat kedua klasmen. Ya, Tapi ininya kan sebenarnya juga lama kalau di luar negeri. Heysel itu kan keadilannya baru didapat 10 tahun kemudian. Heysel. Sorry kok Heysel. Hillsborough ya. Hillsborough, oke, 10 iya. tahun. Ya. Heysel bahkan baru-baru aja kan akhirnya diputuskan bahwa supporter itu tidak salah panitia. Itu kan baru. Jadi emang panjang ini jadinya kan ini. Dan panjang itu yang gue bilang moratorium ya tidak mungkin ya kalau sepanjang itu menunggu Mungkin moratorium. yang disesalin oleh ini gitu pihak korban ya. Karena kan waktu itu udah ada tim TGPF ya. Iya. Yang dipimpin oleh Pak Mahfud kan. Iya. Tapi itu loh, kok cuman berhenti di situ? Mana lagi nih iya. gitu ya. Yang mereka tentukan ini ya, yang bertanggung jawab ini yang top level ini nggak kena gitu loh. Jadi seolah-olah nih TGPF ini kurang efektif gitu loh. Kalau top level di sepak bola emang sulit juga ditindak Nah, ya. itu dia. Karena Iya, memang makanya- memang secara kesalahan ya kalaupun ada kesalahan ya dari local committee ya, local organizing committee LOC, Ya. bukan dari yang LIB ataupun PSSI untuk hal ini. Ini berarti emang pelik banget ya. Kira-kira akan ada tindakan apa dari FIFA kalau belajar dari 1 tahun Nggak ini? akan ada juga ya. Nggak akan ada. Karena Iya. itu kan rekomendasi dari FIFA kemarin kenceng banget kan dari Soalnya tragedi ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi FIFA nggak ikut campur Iya, lah. Jadi iya. itu diselesaikan secara internal, yang penting diproses apapun bentuk hukuman dan juga level ininya ya, ganjarannya gitu ya. Yang penting buat FIFA itu sudah dilakukan. Setelah itu ya kembali ke pemerintah masing-masing. Paling gue pikir gitu. Kalaupun ada yang terhukum nanti kalaupun iya itu kan lebih ke ini ya, lebih ke LOC ataupun polisi yang melakukannya. Tidak mungkin sampai ke LIB dan PSSI kan. iya. Karena mereka terlalu jauh untuk urusan ini Nah kan. itu dia gitu. Sebelumnya kan juga sempat ditahan juga kan. Iya. LIB kan. Iya, Iya, di iya. LIB, direktur Tapi LIB. kan tidak Tapi kan nggak terbukti. Nggak Iya. terbukti. Ataupun buktinya lemah gitu, Iya. nggak cukup bukti, akhirnya dibebasin. Jadi ya udah, gue pikir memang Palu kita ya waktu itu Iya, ya. palu kita sempet lama juga gitu. Iya lama. Atau apa yang membuat gini? Kalau keadilan memang jauh dirasakan bisa didapatkan dengan segala macam kesulitan ya, Mas Gita, Mas Yuki. Klub harusnya melakukan apa sih? Apakah mereka membeku dulu untuk tidak bermain Oh, nggak bisa dalam juga beberapa musim? Atau mereka emang harus duduk bareng sebegitunya atau gimana? Lu ingat gak waktu pas musibah tsunami melanda Aceh? Aceh, Iya, ya. iya. Jadi kan mereka minta bukan Aceh gitu, yang di Jogja. Oh iya, tsunami Kan gempa Jogja. kan? Ya. Kan 3 klub itu minta berhenti dulu. Hmm. Persiba Bantul, PSS Sleman, PSIM Yogyakarta. Boleh tuh. Itu terjadi ya. Terjadi. Dan berikutnya mereka ikut lagi. Nah, Karena Tapi memang ini mereka, siapa yang akan berhenti? karena mereka itu kompak, Iya. satu gitu loh, gitu. Mungkin kalau sekarang nih masalahnya udah kadung main ini. iya, udah kalau main jadi udah bertanding. Iya, udah gimana kita mungkin berhenti tengah jalan? Tapi kalau ampe misalnya gitu ya, berinisiatif untuk oke kita stop deh. Ya nggak bisa. Misalkan sampai bisa. musim habis gitu, musim habis deh untuk next year-nya gitu. Terlalu banyak itu bisa kepentingan. itu bisa meredam Bisa aja. Ini Bisa. enggak? Bisa Tapi aja. quarter. Tapi terlalu Bisa banyak ya? kepentingan juga untuk liga berhenti ya jadinya. Enggak maksudnya si Aremanya aja. Danar Oh, tuh Aremanya Aremanya, aja. bukan. Selesai musim ini, habis itu mereka berhenti. Berhenti dulu. Rekonsiliasi dulu. Rekonsiliasi dulu. Mereka off dulu gitu Ya, kan. karena Hanya mungkin dia, ada- hanya mereka ya. Iya, Iya. mungkin resikonya mereka turun di Liga 2. Iya. Menurut gue itu better. Ya betul, itu benar-benar. Iya, Atau kita menunggu lihat hasilnya Liga 1 kayak gimana. Kalau melihat posisi sekarang kan mereka mungkin yang turun ke Liga 2 ya. Lihat itunya ya. Iya, Ya lihat kalau ya. di Tren-trennya, Dan trennya. kalau trennya. Liga 2 gue yakin mereka akan minta berhenti juga setidaknya setahun gitu. Iya, berarti kan bukan faktor karena kepentingan supporter dong, berarti karena turun ke Liga 2 jadi Iya. nggak berhenti kan. Karena itu beda lagi. Kalau Liga 1 tuh gue nggak yakin mereka bakal berhenti karena uangnya dari Liga 1 itu gitu. Soalnya gue inget itu waktu pas musibah sebelumnya itu gitu. Iya kan kalau 3 mereka tim kayak itu off. dulu, udah kita off, kita duduk bareng dulu, mungkin itu sedikit bisa meredam Iya, karena itu kan supporter ya. sama-sama musibah ya. Yang satu kan musibah alam, ini musibah kerusuhan gitu kan. Iya, jadi kalau kita tidak bisa merayakan sepak bola lagi di lapangan, kalian juga jangan merayakan di lapangan. Iya. Gitu kan, jadi sama. Jangan ikut aktivitas. Gitu, berhenti bareng kan. Makanya kemarin kan waktu beberapa minggu yang lalu, bulan lalu lah, gue sampai senyum-senyum sendiri waktu pelatih barunya Arema kan bilang bahwa mereka pergi ke Bali mereka kehilangan 2 hari latihan. Dia pengen balik ke Gajayana katanya. Itu kan sesuatu yang apa ya? Nggak mungkin. Ya, karena mungkin berarti tidak sebegitu merasakan gimana terjadinya Gue hal rasa ini sih kan. gitu ya, Danar ya. Mungkin kalau ketika itu petinggi Arema itu lebih wise ya, udah gue berhenti. Sebagai bukti, sebagai tanda simpati gue nggak mau main bola, gue bersama kalian. Itu sedikit agak meredam. Meredam, tapi kata tadi Mas Gita ya, Mas Gita. Kalau mereka masuk Liga 2, gue yakin mereka bisa melakukan itu. Bukan karena peduli sama supporter nanti akan gorengannya ke situ. Tapi emang susah banget ya Iya. untuk berhenti ya kalau Iya, top level ini.
kepentingannya Liga 1 terlalu tinggi. Kalau menurut Jebratim gimana? Ini kita sangat peduli dengan kejadian ini dan ya kita nggak akan bisa lupa, dan ini pasti mencoreng dan pasti menimbulkan bekas luka yang selamanya untuk tragedi dan untuk sepak bola Indonesia. Makanya emang ini harus diurusin gitu, nggak bisa nggak diurusin gitu ya. Ya gimana menurut Jebratim, boleh komentar dan akan menjadi pembahasan buat kita juga bareng-bareng. Tapi abis ini kita akan, tadi udah sempat disinggung juga sama Oke, pembahasan yang menarik lainnya akan kita bahas di Depdagri ya.